Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marhamah, Prodi Biawud, kelas 7B, mahasiswa IAI Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan memenuhi tugas dalam perkuliahan Tarbiyatul Manaqib. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul dari dan riwayat hidup Kiai Ahmad Muzaki Syah. Kiai Ahmad Muzaki Syah lahir di Desa Kedawung, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember pada hari Ahad Manis tanggal 9 Agustus 1948 dari pasangan keluarga sakinah Kiai Haji Ahmad Syaha dengan Hajah Fatimatuz Zahra binti Kiai Sadali sebagai anak yang bertugas menjaga adiknya bernama Muhammad Mahsun, sebab kakaknya yang bernama Mohali wafat ketika masih bayi. Kiai Muzaki kecil secara alamiah telah terdidik menjadi seorang pemimpin, paling tidak dalam mengayomi, sabar, mengalah, dan menyayangi adiknya yang lebih kecil. Maka tidak heran bila dalam diri Kiai Muzaki telah tertanam karakter kepemimpinan yang kelak dapat menjadi modal dasar untuk memimpin umat. Atas keistiqomahannya mengamalkan zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, Kiai Ahmad Syaha menurut cerita Ustadz Abdullah Jailani pernah didatangi oleh Rijaul Gaib yang merupakan salah seorang guru spiritualnya. Sang guru berujar, "Syaha, saya melihat dari Madura ada sinar yang sangat terang dan mengilaukan di sini. Setelah saya cari, ternyata sinar itu berasal dari majelis dzikir manaqib yang kamu baca bersama tetanggamu untuk calon putramu." Ketika Kiai Muzaki yang masih dalam kandungan. Dalam legenda Madura, nama ahli dari Rijaul Gaib itu adalah Sultan Abdurrahman atau cucu dari Pinter Saud yang sejak kecil menghilang. Sedangkan Pinter Saud sendiri adalah Raja Sumenep yang bergelar Temenggung Tirtonegoro yang berkuasa dalam tahun 1750-an ketika Kiai Muzaki masih berumur 1 tahun. Konon abah dan uminya sering bermimpi yang aneh-aneh seperti dituturkan oleh Dr. Andes Haji Rifai Ihsan. Sekarang beliau adalah Ketua Koordinator Manaqib Al-Qadiri dan sebagai Kepala Sekolah SMK Al-Qadiri. Kiai Haji Ahmad Syaha faham betul bahwa masa kanak-kanak merupakan babak awal dari episode kehidupan seorang manusia yang harus bersambung pada masa berikutnya. Nuansa kehidupan di masa-masa kanak-kanak hampir bisa dipastikan dan mewarnai dan berpengaruh besar terhadap jalan cerita seseorang pada episode berikutnya. Masa kanak-kanak adalah potret masa lalu yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk melihat potret seseorang setelah dewasa kelak. Karena itu masa kanak-kanak adalah titik basis strategis dalam proses pembentukan karakter dan kepribadian seorang di masa selanjutnya. Disinilah peran kedua orang tua menjadi sangat dominan. Rasulullah SAW bersabda,
Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tualah yang menjadi anak tersebut Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Struktur inilah yang menjadi Kiai Ahmad Syah sangat akrab dengan putra-putranya. Ketika Kiai Muzaki dan Mahsum sedang makan atau hendak tidur, beliau selalu menemaninya sambil bercerita tentang hal-hal gaib seperti kehebatan mukjizat para nabi, kehebatan karomah para wali, tentang Lailatul Qadar dan hal-hal gaib lainnya. Semua cerita itu tentu membuat Kiai Muzaki kecil sangat senang dan merekamnya dalam-dalam di hatinya. Riwayat pendidikan Kiai Ahmad Muzaki Syah. Kiai Ahmad Muzaki Syah dan adiknya Kiai Mahsun Syah pada masa mudanya hidup dalam suasana lingkungan keluarga yang harmonis dan agamis hingga beliau berdua dewasa. Selain itu, sebagai keluarga yang sangat sadar akan pentingnya pendidikan, Kiai Ahmad Muzaki, Kiai Haji Ahmad Syah tidak ingin kedua putranya ketinggalan. Maka ketika usia Kiai Muzaki menginjak 7 tahun, ia didaftarkan di SDN Kademangan. Begitu tamat SD, Kiai Muzaki dikirim ke Ponorogo untuk nyantri di Gontor. Setelah setahun di Gontor, Kiai Muzaki pulang dan langsung mendaftarkan diri di Madrasah Sanawiyah 2 Jember. Di pondok pesantren Kiai Muzaki remaja hanya bermaksud mengambil barokah, karenanya ia tidak pernah lama. Sebagian besar waktunya justru digunakan untuk berkelana kesana kemari, sowan ke para ulama, sepuh, para wali, dan ahli-ahli karomah. Ketika di Al-Fattah pun dia bersama Kiai Haji Dhofir justru setiap minggu sowan ke Waliullah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Jawa Timur. Pernah suatu ketika Kiai Muzaki terpesona menyaksikan aktivitas dzikir jamaah thariqah di pesantren Darul Ulum Peterongan. Lalu dia minta izin pada abahnya untuk ikut thariqah Nasabadiyah pimpinan Kiai Haji Musta'in Romli tersebut. Menurut keterangan Pak Mus, salah satu seorang teman yang masih tetangga Kiai Haji Ahmad Syah di Gebang Patrang, beberapa bulan sebelum Kiai Ahmad Syah hijrah ke Bondowoso, beliau sempat bilang ke Pak Mus, torain ya, mun sengko tak kerah jepok tapeh beunah paste jepok tang anak Muzaki paki bekal detik orang raja seekaputo umat dari Mandiman. Ucapan dari Kiai Haji Ahmad Syah kepada Pak Mus, temannya. Demikian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.